Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik yang berjudul Anak dan Kemenakan, bagian ke-20. Selamat mendengarkan. Sesudah Siti Nurmala dengan ayahnya, keluarlah Hop Jaksa Sultan Alamsyah dengan Mister Yatim dan Dokter Aziz sambil bercakap-cakap. Siapa bersangka Nurmala dan Mauning bersaudara dan anak Sultan Pamenan, kata Dokter Aziz seraya menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan ia masih belum percaya akan kebenaran ini. Aku pun tak percaya kepada kupingku tatkala ku dengar rahasia ini. Dua orang yang bertentangan di dalam segala halnya sekarang nyata sebapak, sahut Mister Yatim. Dan siapa pula bersangka ia mempunyai pikiran yang baik seperti itu, kata Hop Jaksa. Pada hakikatnya memang keduanya sama. Perbedaan yang timbul pada mereka memang semata-mata disebabkan oleh keadaan, adat kebangsawanan dan keibuan kita memang baik. Tetapi jika terlalu kuno dan berlebih-lebihan menjalankannya, demikian inilah akibatnya. Bapak tak kenal kepada anak dan anak tak kenal kepada saudara. Sebenarnya Mauning ini masih mengandung bibit sifat yang baik dalam hatinya. Hanya karena diliputi oleh keadaan yang buruk, pergaulan yang tak baik, dan kekurangan asuhan, tersembunyilah sifat-sifat yang baik itu tak dapat keluar. Sebenarnya Mauning ini masih mengandung bibit sifat yang baik dalam hatinya. Hanya karena diliputi oleh keadaan yang buruk, pergaulan yang tak baik, dan kekurangan asuhan, tersembunyilah sifat-sifat yang baik itu tak dapat keluar. Tetapi tatkala didengarnya ia telah menikam saudaranya sendiri, kelihatan perasaan yang baik ini dalam hatinya. Jika lebih dahulu diketahuinya Nurmala saudaranya, niscaya tiadalah akan terjadi penganiayaan ini. Bahkan mungkin ia akan menyayangi Nurmala secara buayanya. Lihatlah kesayangannya kepada emaknya, tak ubahnya dengan kesayangan orang baik-baik kepada ibunya, kata Dokter Aziz pula. Di luar memang ia terkenal sebagai seorang prewa yang baik hati, lebih-lebih terhadap perempuan tua yang melarat. Rupanya ia ingat akan nasib ibunya yang telah dipermain-mainkan dan disia-siakan oleh Sultan Pamenan. Inilah agaknya sebabnya ia sangat benci kepada ayahnya ini, karena ia rupanya telah lama mendapat tahu dari ibunya siapa ayahnya, kata Hop Jaksa. Hamba sangat bergirang hati melihat Nurmala segera dapat melenyapkan segala kesakitan hatinya kepada Mauning itu dan suka menolong ibunya yang melarat. Jika tiada, tentulah orang tua itu akan tersia-sia. Tim, engkau sekarang sedang sibuk mencari orang tuamu. Jangan-jangan nanti nyata pula Sultan Pamenan ini pula ayahmu, kata Dokter Aziz dengan bergurau. Tetapi olok-olok ini masuk ke dalam hati Mister Yatim. Mengapa tak boleh jadi? Pikirnya. Sebab Malim Batuah pun orang mudik pula bahwa anak Sultan Pamenan dapat juga menjadi orang baik-baik. Telah disindirkan oleh Mauning tadi dan nyata kebenarannya pada Nurmala. Sedang Mauning sendiri yang besar dalam kemelaratan dan kehinaan masih mempunyai sifat-sifat yang baik. Istimewa pula anaknya mendapat asuhan dan didikan yang sempurna. Olok-olok sahabatnya ini dibalas oleh Mister Yatim dengan olok-olok pula. Jika benar aku anak Sultan Pamenan pula, niscaya dapatlah aku kawin dengan Bidasari. Karena walaupun ia seorang buaya, tetapi Sultan berasal tinggi, bukan anak tukang pedati. Walaupun telah menjadi master doktor, Ibu Bidasari tentu akan suka bermenantukan aku. Dokter Aziz menyesal telah mengeluarkan perkataan ini karena walaupun timbul senyum simpul di bibir Mister Yatim, tetapi pada air mukanya nyata kelihatan kesakitan luka hatinya yang belum sembuh itu terasa kembali. Masa akan sekalian orang di Padang ini berbapaan Sultan Pamenan? Walaupun bagaimana juga ia suka kawin, kata Sultan Alamsyah untuk membujuk anak angkatnya ini. Jis, bagaimana hal anaknya, Marah Udin, yang kau masukkan ke rumah sakit? Tanya Mister Yatim.
Keguncangan otaknya telah sepekan sembuh, tetapi tiba-tiba timbul bisul yang besar di hulu hatinya, yang matanya sampai 5. Aku memang agak khawatir kalau barahnya masuk ke dalam rongga dadanya, karena rupanya agak ganjil bisul itu. Iba hatiku mendengar pertanyaannya, apakah ia tidak kena tinggam orang? Jis, obati benar-benar anak itu. Tiada ku ketahui, hatiku belas kasihan kepadanya. Kalau ia telah sembuh dari penyakitnya, akan kusuruh pinta ia oleh Nurmala kepada ayahnya, supaya dapat kusekolahkan. Siapa tahu barangkali baik untungnya. Aku tiada bersaudarakan laki-laki yang dapat kumajukan. Sebagai ayahku telah memajukan aku, inilah salah satu daripada cara aku hendak mencoba membalas budi ayahku kepadaku. Maksud Mr. Yatim ini sangat dipuji oleh Dr. Ajis. Oleh sebab itu ia berjanji kepada Mr. Yatim akan mengobati penyakit marah Udin sedapat-dapatnya. Setelah itu naiklah Dr. Ajis ke atas bendinya lalu pulang ke kandang, sedang Sultan Alamsah pulang pula dengan Mr. Yatim ke pondok. Ketika gedung pengadilan hampir kosong, barulah kelihatan keluarga Sultan Pamenan dengan Datuk Gampo Alam. Mereka berjalan kaki pulang ke rumahnya di kampung terendam, mungkin karena tak ada lagi bendi tambangan, tetapi mungkin pula dengan sengaja ditunggu mereka sampai orang tak ada lagi. Dan bendi pun tak ada pula, barulah mereka berani keluar, karena malu telah mendapat aib yang sebesar itu dalam majelis yang ramai. Seumur hidupnya belum pernah ia diberi malu orang sedemikian, karena tak ada yang berani menghinakannya. Jika bukan dalam gedung pengadilan ia diberi malu sedemikian itu, niscaya mengamuklah ia. Sekarang anaknya sendiri yang tiada dapat dipengapkannya lagi, dan selama ini disangkanya musuhnya yang amat besar, yang telah mencoreng mukanya dengan arang, yang tak dapat dipupus lagi. Air muka keduanya sangat muram. Lebih-lebih Sultan Pamenan sehingga jalannya pun sebagai orang yang lemah kaki. Tuduhan anaknya yang baru dikenalnya ini sangat mengguncang imannya, lebih-lebih karena sekalian tuduhan itu memang benar belaka. Tak salah, tempelaknya, amarahnya sampai kepada lemparan dengan kursi pun tiada dapat disesalinya. Memang ia yang salah, dan kesalahan itu tiada diinsapinya sampai kepada waktu itu, sehingga bertumpuk-tumpuk. Sekarang ini, tatkala anaknya sendiri berani menyesali dan menempelaknya di muka orang banyak dalam sidang pengadilan, terbukalah matanya dan terasa benar olehnya bahwa kelakuannya yang sudah-sudah memang tak patut, kawin di sini, kawin di sana, dengan tiada mengindahkan maksud dan tujuan perkawinan, memperbuat perkawinan itu sebagai suatu permainan yang menyukakan hatinya belaka. Mengganggu anak istri orang hanya karena hendak menurutkan hawa nafsunya yang tiada baik, dan memperagakan kepada umum kekuasaan harta bendanya, kebangsawanannya, dan keberaniannya, yang sekaliannya terbawa pula oleh adat istiadat negerinya. Anak-anaknya yang banyak itu yang tiada dikenalnya dan tiada diketahuinya di mana adanya, tak pernah diingat dan dipikirkannya, apalagi dipelihara dan diasuhnya. Itu pun karena adat negerinya juga. Sekarang setelah dibukakan matanya oleh anaknya yang telah disia-siakannya itu, barulah terasa benar olehnya betapa besarnya kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu berjanjilah ia akan memperbaiki kesalahannya itu. Tetapi di mana sekalian istri dan jandanya yang banyak itu dengan anak-anaknya tiada diketahuinya. Satu-satunya anaknya yang masih ada padanya ialah Marah Udin, yang diserahkannya pula kepada saudaranya Putih Umi, karena tiada mempunyai mama lagi, dan karena demikianlah kata adatnya. Tetapi anak ini pun pada waktu itu tak ada dalam tangannya, sakit di rumah sakit karena dianiaya kemenakannya Sultan Malik. Dan anaknya yang satu-satunya yang diketahuinya ini yang ada dekatnya telah disuruh tinggamnya pula oleh sahabatnya Datuk Gampo Alam untuk memperlindungi kemenakannya Sultan Malik yang durhaka itu. Astagfirullahaladzim. Sungguh jahat budi pekertiku kepada anak kandungku sendiri. Bukan kusia-siakan saja ia, tetapi kusuruh bunuh pula. Aku bukan bapa penyia-nyia saja, tetapi bapa pembunuh anak pula. Ya Allah, mengapakah aku boleh jadi sedemikian ini?
lupa kepada Allah dan lupa kepada kebenaran. Hanya karena hendak menurut kebiasaan negeriku yang melebihkan kemenakan daripada anak. Sedangkan pepatah mengatakan anak dipangku, kemenakan dibimbing. Kalau anak dipangku dan kemenakan dibimbing, bukankah artinya itu anak harus dilebihkan dari kemenakan? Karena pangkuan lebih dekat daripada bimbingan. Di tempat yang lebih mulia, mengapakah pepatah ini terbalik dipakaikan orang di sini? Kemenakan dipangku, anak disia-siakan. Mengapakah aku boleh menjadi khilaf dan salah jalan sedemikian ini? Demikianlah pikiran Sultan Pamenan. Benar telah dipintanya kepada Dr. Aziz supaya anaknya Marahudin dapat diobat di rumah saja. Tetapi permintaan ini bukan karena sayangnya kepada anaknya, bahkan untuk memperlindungkan kemenakannya yang salah. Telah membakar rumah orang supaya kemenakannya ini jangan sampai mendapat hukuman. Tetapi Dr. Aziz tiada meluruskan permintaannya ini, bahkan mengancamnya akan menuntut kemenakannya di muka hakim atas kesalahannya apabila ia berkeras meminta supaya Marahudin dibawa pulang. Bukankah perbuatan dokter ini semata-mata karena sayang kepada anak yang belum dikenalnya ini? Jadi orang lain lebih sayang kepada anak kandungnya daripada ia sendiri. Tetapi katanya dalam hatinya, karena pikirannya berbaik sesaat kepada kemenakannya yang telah sekian lama disayanginya dan dipujanya. Kalau Marahudin membukakan rahasia Sultan Malik telah membakar rumah Pandukosati, niscaya celakalah kemenakanku. Apa yang harus kuperbuat sekarang ini supaya dapat sebagai mengambil rambut dalam tepung? Rambut jangan putus, tetapi tepung jangan pula terserak. Memang kemenakanku ini telah banyak benar menyusahkan aku, bukan dalam hal keuangan saja, melainkan dalam hal yang lain-lain pun. Tetapi kesalahan siapa? Kesalahanku juga. Aku yang memanjakannya dan menurutkan sekalian permintaannya, supaya jangan dikatakan orang, aku tak tahu menjalankan adat Padang. Sekarang ia sudah menjadi manja sedemikian, sehingga pembakaran rumah orang yang menyebabkan melayang nyawa seorang manusia dipandangnya sebagai permainan saja. Apa dayaku sekarang? Demikianlah Sultan Pamenan diombang-ambingkan oleh pikirannya dan sesalahnya ke atas dirinya sendiri, dari anaknya kepada kemenakannya dan dari kebenaran kepada adat negerinya. Tamparan anaknya di muka orang banyak menimbulkan perubahan dalam hatinya, tetapi ia masih belum dapat melepaskan dirinya dari ikatan adat negerinya. Oleh sebab itu, sepanjang jalan ke kampung terendam, tiadalah ia berkata-kata dengan Datuk Gampo Alam yang berjalan di sisinya, melainkan selalu menunduk ke tanah dan berdiam diri. Datuk Gampo Alam tiada pula hendak mengangguknya dalam diamnya itu, karena ia tahu apa yang dipikirkan sahabatnya ini, dan terasa pula olehnya betapa besar aib yang telah diberikan musuhnya Mauning kepada sahabatnya ini. Oleh sebab itu akan diusahakannya juga sekali lagi untuk membunuh pemuda yang palak ini. Tiba-tiba didengarnya Sultan Pamenan bertanya, "Sudahkah Datuk kerjakan si Udin?" "Sudah, dan hamba tahu dia dari penjaga rumah sakit. Ia telah keluar. Ia telah kena pada dada kirinya. Yang hamba tuju memang hulu hatinya, karena jika di sana niscaya sampailah ajalnya." "Ya Allah," seru Sultan Pamenan dengan terkejut. "Jadi ia telah kena?" "Sudah," sahut Datuk Gampo Alam dengan herannya mendengar pertanyaan ini dan mendengar ucapan Sultan Pamenan ini. "Mengapa Mak Cik berkata sedemikian?" "Hamba sekarang menyesal telah menyuruh mengerjakan anak hamba sendiri. Tak dapatkah ia disembuhkan kembali? Sekarang ini tidak lagi. Nasi telah menjadi bubur, tak dapat dikadang lagi. Jadi ia harus mati," kata Sultan Pamenan kepada Datuk Gampo Alam. "Jika tidak, niscaya kemenakan Mak Cik lah yang akan mati digantung," kata Datuk Gampo Alam dengan agak benci rupanya. Di situ timbul pula perbantahan dalam hati Sultan Pamenan antara anak kandungnya dengan kemenakannya. Perasaan keadilan menariknya kepada anaknya, tetapi adat Padang menghelaknya kembali kepada kemenakannya. Sungguh pun demikian, akhirnya berkata juga ia, "Tetapi yang salah adalah Sultan Malik. Mengapa si Udin yang harus dihukum?
Walaupun Datuk Gampo Alam telah melihat ada sesuatu perubahan yang telah timbul dalam hati Sultan Pamenan karena peristiwa dalam gedung pengadilan tadi, terutama penyesalan Mak Muning atas penyia-nyiaan anak dan istrinya, tetapi tiada disangkanya perubahan ini secepat itu telah bersarang dalam hati Sultan Pamenan. Sekarang rupanya anaknya dilebihkannya daripada kemenakannya. "Jadi, bagaimana andanya sekarang ini?" tanya Datuk Gampo Alam yang mulai bingung. "Jika dapat, sembuhkan juga ia kembali," kata Sultan Pamenan pula dengan hasrat. "Tak mudah macik, kaca dengan sekali banting dapat dihancurkan, tetapi mempertautkannya kembali tak dapat semudah itu. Sungguh pun demikian akan hamba usahakan juga, walaupun tak mengerti hamba mengapa pikiran macik tiba-tiba bertukar sedemikian ini." Tetapi sebelum Datuk Gampo Alam dapat berusaha, pada malam itu meninggallah Marah Udin di rumah sakit. Menurut keterangan Dr. Ajis, bisulnya meletus ke dalam rongga dadanya dan keadaannya tak dapat ditolong lagi. Berita ini sangat mengguncangkan iman Sultan Pamenan dan menimbulkan sesalan dalam hati. Sehingga malam itu juga pergilah ia sendiri ke rumah sakit Ganting untuk menjaga mayat anaknya ini. Datuk Gampo Alam disuruh Sultan Pamenan membawa kabar malang ini kepada kakaknya Putih Umi di Sawahan. Tetapi kakaknya ini, begitu pula anaknya Sultan Malik, tiada hendak pergi bersama-sama dengan dia ke rumah sakit menyelenggarakan mayat Marah Udin, katanya karena hendak bersedia-sedia di rumah untuk menguburkan anak pisangnya ini. Di situ terasa benar oleh Sultan Pamenan bahwa hanya dalam kesukaan mudah mendapat sahabat, tetapi dalam kesusahan sukar mendapat kawan. Kawan tertawa mudah didapat, teman berduka susah dicari. Kawan tertawa banyak di jalan, kawan menangis jarang bertemu. Pada suatu ketika akan berdirilah juga ia seorang diri di atas dunia ini, sebagai ia akan terbaring seorang diri pula nanti di dalam kuburnya. Semalam-malaman itu sekejap pun Sultan Pamenan tiada tidur karena menjaga jenazah anaknya Marah Udin yang terbujur di atas sebuah bangku besi, diselimuti dengan selai kain putih. Dengan membaca-baca sholawat, didoakannya arwah anaknya yang telah melayang karena perbuatannya sendiri. Sebentar-sebentar dibukanya kain penutup muka Marah Udin dan dipandangnya muka anaknya yang pucat dan tegang, yang seakan-akan menentang mukanya untuk menempelkan perbuatannya yang durjana, telah menyuruh bunuh anaknya sendiri. Karena seorang diri di sana dalam bilik mati hanya berdua dengan jenazah anaknya. Di malam yang sunyi senyap yang mendalamkan segala pikiran dan kenang-kenangan, bertambah terasalah olehnya kejahatan perbuatannya terhadap anak kandungnya ini, dan timbullah sesalan yang tiada terkira-kira dalam hatinya, sehingga ngeri dan kecut rasa hatinya serta seram bulu romanya. Sekalian pekerjaannya yang tak baik selama ini terhadap istri dan anak-anaknya dan orang-orang lain pun terbayang di ruang matanya dengan terang dan nyatanya, berarak berturut-turut dari mulanya sampai kepada waktu itu. Sebagai pawai kejahatan dan kebengisan yang tiada bandingnya, diakhiri dengan puncak kedurjanaan yang dilihatnya akibatnya pada waktu itu, yaitu anaknya terbaring tiada bernyawa di rumah sakit karena kejahatannya. Tatkala dibukakannya pula kain penutup mayat anaknya, hendak melihat mukanya, tertariklah olehnya kain ini agak jauh ke bawah, sehingga terbuka dada Marah Udin dan kelihatan bisul yang telah membawa ajalnya. Masya Allah, bagaimanakah besar hukuman dosa yang akan kuterima di akhirat nanti. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Ya Udin, maafkan juga kesalahan ayahmu yang tua ini. Lalu berlututlah ia di pinggir tempat tidur anaknya, menangis terseduh-seduh karena sedih dan pilu hatinya, sampai rasakan tak ingat ia akan dirinya. Demikianlah hal Sultan Pamenan semalam-malaman itu, menyesal, sedih, takut, dan ngeri silang berganti. Hanya doa untuk anaknya lah yang diucapkannya tiada putus-putusnya, yang agak melipur hatinya. Pada keesokan harinya dibawalah jenazah Marah Udin ke kampung terendam dan disiarkanlah oleh Sultan Pamenan kepada sekalian kaum keluarganya dan sahabat kenalannya kabar kematian anaknya ini. Tetapi tiada seberapa orang yang datang melawat, sehingga yang ada hanya orang-orang yang dalam rumahnya, orang-orang yang tinggal dalam rumah kakaknya Putih Umi di Sawahan, kecuali Sultan Malik dan tetangga-tetangganya yang berdekatan.
Oleh sebab itu sangatlah herannya dan sangat pula besar terima kasihnya tatkala dilihatnya Siti Nurmala datang dengan ibunya dan ayah tirinya serta ibu Mauning serta Mr. Yatim dan Dr. Ajis pun ada pula hadir. Ayah, ini uang 500 rupiah untuk menguruskan jenazah adik hamba ini. Jika kurang, katakanlah kepada hamba supaya dapat dikuburkan ia secara orang baik-baik, kata Siti Nurmala seraya memberikan 5 helai uang kertas 100 rupiah kepada Sultan Pamenan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.